Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kembali kepada seluruh mahasiswa dalam perkuliahan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal dasar yang berkaitan dengan kaidah hukum. Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan kaidah keagamaan atau kaidah kepercayaan, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan. Ini juga termasuk ke dalam istilah norma. Ada yang menyebutnya adalah norma dan ada juga yang menyebutnya sebagai kaidah. Baiklah, kita langsung masuk kepada pokok bahasan kita yang pada kesempatan kali ini hanya satu, yaitu kaidah hukum. Yang mana di sini dapat kita lihat kaidah hukum itu adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Jadi ini adalah peraturan ataupun kumpulan peraturan yang dipositifkan. Yang dipositifkan ini maksudnya adalah diresmikan atau disahkan oleh pejabat masyarakat ataupun pejabat dalam negara. Jadi ini mengikat setiap orang yang ada di wilayah tersebut ataupun di seluruh wilayah di suatu negara. Ini keberadaannya atau berlakunya ini dapat dipaksakan. Jadi jika kita membuat suatu aturan ataupun peraturan itu sebaiknya itu dipositifkan, artinya dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Berbeda halnya dengan kaidah-kaidah yang kita bahas sebelumnya, itu masih terhadap di dalam terhadap pribadi ataupun hanya pribadi saja dan hanya antar orang dengan orang lain. Ini belum tertulis, tapi kaidah-kaidah sebelumnya itu yang kita bahas itu memiliki kekuatan sanksi sosial, tapi tidak bisa dijadikan suatu acuan karena sanksinya itu bisa berubah-ubah. Sedangkan di kaidah hukum ini sanksinya berlaku sama, yaitu apa-apa yang dituliskan di dalam peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tersebut. Nah, di sini kita masuk kepada macam-macam kaidah. Sebenarnya ini sudah kita bahas pada kaidah sebelumnya, yaitu kaidah kesusilaan, kaidah kepercayaan ataupun norma kesopanan. Ini sudah kita bahas. Maka di sini sebelumnya kita bahas hukum. Ini adalah salah satu macam kaidah yang mengatur hubungan antar pribadi dalam masyarakat. Jadi kaidah hukum ini adalah kaidah yang mengatur hubungan antar pribadi dalam masyarakat. Jadi di sini manusia sebagai makhluk sosial dalam menjaga kelangsungan hidupnya senantiasa tidak pernah bisa menghindarkan diri dari jangkauan perangkat aturan-aturan hukum, di mana ada masyarakat yang di sana itu ada hukum. Jadi di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Nah, ini sudah barang tentu kehidupan manusia dalam kenyataannya tidak hanya diatur oleh kaidah hukum semata. Kaidah hukum hanyalah salah satu dari berbagai kaidah yang lain. Seperti yang kita bahas kemarin itu ada 4 kaidah ataupun norma yang ada di dalam masyarakat. Ini 4 ini termasuk ke dalam kaidah hukum. Nah, ini dia yang kita bahas kemarin. Ini langsung ke bagian bawah saja. Ini ada 2 kaidah yang ada di dalam masyarakat, yaitu kaidah aspek hidup pribadi. Nah, ini yang kita bahas kemarin, yaitu aspek kaidah pribadi ini merupakan kaidah keagamaan atau kepercayaan dan kaidah kesusilaan. Nah, sedangkan yang kedua, tata kaidah aspek hidup antar pribadi. Ini berkaitan dengan yang ketiga yang kita bahas sebelumnya, itu norma kesopanan, dan yang termasuk juga di dalamnya di sini adalah kaidah hukum. Nah, jadi tata kaidah aspek hidup antar pribadi ini termasuk di dalamnya adalah norma kesopanan atau kaidah kesopanan dan norma hukum ataupun kaidah hukum. Ini agar kita dapat membedakan mana yang kaidah aspek hidup pribadi dan mana kaidah aspek hidup antar pribadi.
Baiklah, kita masuk kepada kaidah hukum. Ini ada dua, yaitu kaidah hukum yang abstrak dan konkret. Ini secara gramatikal ini dapat kita artikan abstrak ini tidak terlihat atau samar. Kalau konkret ini dapat kita rasakan, baik kita lihat ataupun kita dengar melalui panca indera. Nah, di sini dijelaskan bahwa dari sudut daya cakup maupun hierarki, kaidah hukum meliputi kaidah hukum yang abstrak atau umum dan kaidah hukum konkret atau individual. Nah, menurut Hans Kelsen, tata kaidah hukum dari suatu negara itu merupakan suatu sistem kaidah-kaidah sederhana. Di sini dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu tingkat paling bawah dari tata kaedah tersebut terdiri dari kaedah-kaedah individual yang dibentuk oleh badan-badan pelaksana hukum, khususnya pengadilan. Nah, di sini di tingkat paling bawah ini adalah kaedah-kaedah individual yang dibentuk oleh badan-badan pelaksana hukum. Misalkan aturan berkaitan dengan pencurian, ini kita bawakan ke dalam masyarakat yang sederhana. Ini misalkan ada di dalam masyarakat yang sederhana itu jika membuat suatu aturan hukum ini berkaitan dengan kaedah-kaedah individual. Nah, ini dibuat oleh badan-badan pelaksana hukum. Kalau dibawakan ke desa itu ada lembaga pengadilan desa, atau kalau di Minangkabau namanya Kerapatan Adat Nagari. Dan ini syaratnya harus dituliskan karena norma hukum itu adalah hukum yang dipositifkan atau yang dituliskan. Nah, kalau di tingkat yang lebih atasnya itu di tingkat pengadilan, ini bisa kita ajukan kepada peraturan-peraturan yang ada, baik itu perdata maupun pidana. Peraturan perdata atau pidana ini dibuat khususnya tentunya melalui sisi terbawah terlebih dahulu ataupun tingkat paling bawah terdahulu, sehingga nanti dapat dirumuskan secara umum yang berlaku nasional. Nah, selanjutnya kaedah-kaedah individual tersebut senantiasa tergantung dari undang-undang yang merupakan kaedah-kaedah umum yang dibentuk oleh badan legislatif. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi dirumuskan secara umum. Jadi kaedah-kaedah individual ini diturunkan oleh undang-undang ataupun aturan yang ada di bawahnya, sehingga nantinya pada akhirnya peraturan-peraturan ataupun kaedah-kaedah hukum ini dapat mengatur hubungan antar individu dengan individu yang lainnya. Nah, selanjutnya undang-undang dan hukum kebiasaan ini tersebut tergantung pada konstitusi yang merupakan tingkat tertinggi dari tata kaedah hukum yang dianggap sebagai suatu sistem kaedah-kaedah positif. Nah, jadi di sini undang-undang dan hukum kebiasaan ini tidak boleh juga bertentangan dengan kaedah yang ada di dalam konstitusi. Nah, jika berbeda ataupun bertentangan dengan kaedah yang lebih tinggi ataupun dalam hal ini adalah konstitusi, maka aturan-aturan yang ada di bawah konstitusi itu dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan cita-cita yang diamanahkan oleh konstitusi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sahnya kaedah. Kaedah yang lebih rendah senantiasa tergantung atau didasarkan pada kaedah-kaedah yang lebih tinggi. Jadi kaedah yang lebih rendah ini harus berlandaskan kepada kaedah yang lebih tinggi, tidak boleh bertentangan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, pada tingkat tertib hukum nasional ini kaedah yang lebih tinggi itu adalah kaedah pada tingkat tertib hukum nasional. Nah, konstitusi menduduki tempat yang paling tinggi. Nah, jadi ini adalah tempat yang paling tinggi merupakan konstitusi, karena di sana ada hal-hal umum yang dibunyikan ataupun dituliskan agar hal-hal umum itu diturunkan lagi menjadi peraturan-peraturan ataupun perundang-undangan yang lebih khusus dan dapat menjangkau hubungan antar individu. Nah, di sini jadi dalam tertib hukum nasional negara kita, Undang-Undang Dasar ini merupakan kaedah hukum yang tertinggi. Ini sehingga segala bentuk perundang-undangan yang seharusnya merupakan pencerminan jiwa dan azas-azas yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Konsekuensi dari ajaran Hans Kelsen bahwa setiap bentuk perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya tidak dinyatakan tidak berlaku atau dicabut. Nah, ini kita menganut azas di sini undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah. Nah, selanjutnya pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang menyangkut isinya dinamakan pengujian secara material. Sedangkan pengujian menyangkut tentang tata cara pembuatannya dinamakan pengujian secara formal atau formal Tatsächlich. Nah, ini dia bentuk-bentuk pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang mana menyangkut isinya ini material, pengujian secara material, sedangkan menyangkut tata cara pembuatannya ini disebut dengan pengujian secara formal. Nah, selanjutnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ini Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, pengujian secara material terhadap perundang-undangan di Indonesia hanya dimungkinkan terhadap peraturan yang derajatnya lebih rendah dari undang-undang. Hal tersebut dapat dibaca dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70 ini tentang pokok kekuasaan kehakiman. Ini bunyinya, Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua perundangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, ini maksudnya adalah adanya pertentangan antara peraturan yang berada di bawah undang-undang. Jadi tempat melakukan atau mengajukan judicial review ataupun peninjauan kembali terhadap peraturan yang ada di bawah undang-undang itu adalah dilakukan ke Mahkamah Agung. Bagaimana dengan undang-undang? Misalkan ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Nah, ini akan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Ini harus kita bedakan bahwa ketika undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar, maka pengajuan judicial review-nya itu dilakukan kepada Mahkamah Konstitusi. Sedangkan peraturan yang di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang, maka pengajuannya dilakukan ke Mahkamah Agung. Ini perlu digarisbawahi. Nah, kemudian ayat 2-nya dari undang-undang tersebut ini menambahkan putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan yang diajukan tadi dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan tingkat kasasi, pencabutan dari peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Jadi, jika ada suatu peraturan perundang-undangan misalkan ada di bawahnya misalnya tentang perdagangan, maka yang menyatakan tidak sah dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Ini pengajuannya bisa secara pribadi ataupun class action, tapi untuk pencabutan atau menyatakan tidak sahnya ini harus dinyatakan oleh instansi yang bersangkutan. Selanjutnya kita masuk kepada konstitusi sebagai kaidah hukum positif. Ini merupakan kaidah hukum tertinggi. Jadi kaidah hukum tertinggi yang ada di negara-negara ini merupakan konstitusi. Kalau di Indonesia, konstitusi kita itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya yang tidak konstitusi itu merupakan kaidah hukum tertinggi yang tidak tergantung pada suatu bentuk kaidah hukum positif, tetapi ditentukan oleh suatu kaidah yang dirumuskan oleh pemikiran yuridis yang merupakan kaidah dasar yang hipotesis. Jadi ini pada kaidah-kaidah rumusan konstitusi ini merupakan pemikiran yuridis yang berhubungan dengan yang sifatnya umum. Contohnya, negara menjamin terhadap kesehatan dari warga negara. Ini misalkan, ini
nanti akan diturunkan ke undang-undang kesehatan misalnya. Nanti di undang-undang kesehatan akan dibahas lagi secara detail, itu baik ketentuan umum, azas-azas, isi maupun ketentuan-ketentuan pidana, administrasi maupun ketentuan-ketentuan perdatanya. Nah, itu kalau undang-undang ataupun konstitusi, undang-undang dasar ataupun konstitusi ini sifatnya umum, yaitu pemikiran yuridis yang bisa diturunkan ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan ke dalam bentuk yang khusus. Nah, selanjutnya uraian mengenai hal tersebut dapat digambarkan dalam suatu bagan sebagai berikut. Ini adalah kaidah dasar yang hipotesis, ini diturunkan ke dalam bentuk konstitusi. Jadi konstitusi ini berupa kaidah-kaidah dasar yang di dalamnya berbentuk hal-hal umum yang menjadi cita-cita dari suatu negara. Kalau di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya adalah hukum kebiasaan, undang-undang. Ini hukum kebiasaan ini dapat juga dimasukkan ke dalam undang-undang. Jadi materinya ini dapat diformalisasi ataupun dipositifkan menjadi undang-undang. Dan ini dibentuk oleh badan legislatif. Selanjutnya adalah kaidah individual dibentuk oleh badan pelaksana hukum. Jadi ini di bawah undang-undang itu misalkan ada peraturan menteri, surat edaran, dan yang lain-lainnya itu dibuat oleh badan-badan pelaksana hukum yang sifatnya adalah kaidah-kaidah individual yang mengatur hal-hal yang lebih khusus dibandingkan dari undang-undang. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kaidah hukum konkret ataupun kaidah hukum individual dapat dijelaskan dengan beberapa contoh. Ini ada contohnya. Nah, yang pertama contohnya adalah seseorang telah melakukan perbuatan yang diancam oleh ketentuan hukum pidana yang berlaku, misalnya mencuri. Nah, melakukan pencurian diancam pidana oleh ketentuan pasal 362 KUHP. Jika orang tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal yang bersangkutan, jadi ini ada unsur-unsur melawan hukumnya di dalamnya, maka hukuman dapat dijatuhkan oleh pengadilan. Jika tidak, maka ini tidak dapat dijatuhkan kepada orang yang bersangkutan. Keputusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman terhadap orang tersebut merupakan kaidah hukum konkret. Nah, jadi kaidah hukum konkret ini merupakan kaidah hukum yang nyata, yang merupakan individu-individu yang berupa, kalau di hukum pidana ini putusan pengadilan itu merupakan kaidah hukum konkret. Jadi orang tersebut diputuskan menjalani hukuman, misalkan ada hukuman penjara, denda ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya hal ini berbeda dengan ketentuan yang dipakai sebagai dasar untuk penjatuhan hukuman yang merupakan kaidah hukum abstrak. Jadi dasar yang menjadi penjatuhan hukuman kepada seseorang itu merupakan hukum atau kaidah hukum yang sifatnya abstrak. Ini masih dalam bentuk kaidah-kaidah yang tertulis dan belum dilaksanakan. Pelaksanaannya itu adalah kaidah hukum konkret. Nah, itu artinya berlaku bagi siapa saja yang memenuhi rumusan pasal tersebut. Nah, ini yang abstraknya. Kalau konkretnya orang ataupun individu yang sudah dijatuhi hukuman. Tapi berdasarkan yang abstraknya itu setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan hukuman sama seperti yang didapatkan oleh individu, dan dapat juga berbeda karena sifatnya masih abstrak dan harus diturunkan kepada yang kaidah hukum yang lebih konkret. Ini didasarkan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, kaidah hukum konkret tidak selalu berasal dari badan peradilan yang berupa keputusan tertentu. Ini ada lagi kaidah hukum konkret ini tidak hanya berupa keputusan tertentu yang dari badan peradilan, tetapi dapat pula berasal dari badan pemerintahan. Ini misalnya
berbagai izin yang dikeluarkan. Jadi surat keputusan ataupun surat izin yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang pada orang-orang tertentu untuk dapat melakukan suatu kegiatan tertentu, ini disebut dengan kaedah hukum konkret. Nah, sifatnya ini adalah melakukan pekerjaan tertentu. Sifatnya ini adalah melakukan pekerjaan tertentu yang konkret. Ini juga dapat dinyatakan sebagai kaedah hukum konkret. Nah, contohnya di sini adalah izin yang dikeluarkan untuk melakukan impor atau ekspor barang-barang tertentu. Izin ini untuk mendirikan bangunan, izin mengemudikan kendaraan bermotor, dan berbagai izin yang lain. Nah, berbagai izin yang dikeluarkan oleh Bestur atau pemerintah tersebut juga merupakan kaedah-kaedah hukum konkret. Nah, ini merupakan kaedah-kaedah hukum konkret yang mana hubungannya antar individual. Sedangkan kaedah yang sifatnya abstrak ini mengatur tentang ketentuan umum yang diberlakukan atau dirumuskan untuk setiap orang. Nah, dari contoh-contoh yang ditemukan di atas atau dikemukakan di atas, terlihat bahwa yang diatur adalah tentang sikap, tindak atau perilaku tertentu yang khusus dan konkret dari pihak-pihak tertentu. Ini yang sifatnya kaidah hukum konkret. Nah, selanjutnya kemudian yang perlu diperhatikan adalah bahwa kaidah-kaidah individual yang dikeluarkan tersebut harus mempunyai dasar. Nah, dasar inilah yang merupakan yang kita sebut dengan kaidah hukum abstrak. Nah, dasar atau pijakan hukum ini harus memenuhi ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum yang berlaku dan mempunyai derajat yang lebih tinggi. Jadi, aturan antar individual ini harus didasarkan pada aturan yang sama atau aturan yang sesuai dengan bidangnya, itu harus didasarkan pada aturan yang lebih tinggi di atasnya. Kalau berbeda dengan aturan yang lebih tinggi di atasnya, maka aturan yang di bawah ini dapat dibatalkan atau dihapuskan. Selanjutnya kita masuk kepada isi dan sifat kaidah hukum. Nah, suatu kaidah hukum jika ditinjau dari segi isinya dapat dikenal adanya 3 macam kaidah. Itu ketiga macam kaidah tersebut ini dia, yaitu kaidah hukum yang mengandung atau berisikan suruhan, jadi suruhan. Yang kedua, hukum yang mengandung berisikan larangan. Ini 3 macam ataupun isi dari sifat kaidah hukum ini. Yang ketiga adalah hukum yang mengandung atau berisikan kebolehan. Jadi ada 3 macam isi dari kaidah hukum, yaitu suruhan. Kita banyak mengenal di dalam undang-undang itu ada suruhan. Kalau dalam hukum perdata itu sifatnya lebih banyak ke suruhan dan kebolehan. Sedangkan di dalam hukum pidana itu berisikan banyak larangan-larangan ataupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu dia isi dari sifat kaidah hukum, yaitu berupa suruhan, larangan, dan kebolehan. Nah, dari ketiga macam kaidah hukum tersebut dapat kita berikan beberapa contoh. Ini ada beberapa contoh yang dapat kita berikan. Nah, yang pertama adalah kaidah hukum yang berisikan suruhan yang terdapat dalam hukum tata negara kita. Contohnya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 22 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, yaitu dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Jadi ini adalah suruhan. Jadi jika dalam hal yang terdesak ataupun hal ikhwal yang memaksa, maka jika tidak adanya undang-undang ataupun kekosongan undang-undang, maka Presiden berhak untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, selanjutnya yang kedua, peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikutnya. Nah, jadi ini peraturan Perpu ini, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini harus didasarkan kepada persetujuan, tidak hanya Presiden saja, tapi harus melalui DPR. Selanjutnya adalah jika tidak dapat persetujuan, maka peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu harus dicabut. Ini dalam hal kegentingan ini. Jadi jika dalam analisa-analisa yang disampaikan oleh DPR misalkan tidak
merupakan hal ikhwal yang memaksa, maka peraturan tersebut harus dicabut. Nah, selanjutnya adalah kaedah hukum yang berisikan larangan. Nah, kaedah ini dapat ditemukan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang pada dasarnya bahwa suatu perkawinan dilarang dilangsungkan antar dua orang yang, ini contoh di perdatanya ada larangan, berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah ataupun ke atas. Kedua, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antar saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antar seseorang dengan saudara neneknya. Ini merupakan contoh dari larangan. Kalau di hukum pidana lebih banyak lagi larangan-larangan yang tertulis di dalamnya. Nah, yang ketiga adalah kaidah hukum yang berisikan kebolehan, dapat dijumpai dalam pasal 29 ayat 1, ini undang-undang perkawinan lagi, yang mana menyatakan bahwa pihak-pihak yang menikah dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, asalkan tidak melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Ini dibolehkan bagi orang-orang yang akan melakukan perkawinan melakukan perjanjian pranikah. Ini harus ada ketentuannya. Nah, selanjutnya, di samping pembedaan kaidah hukum menurut isinya, kaidah hukum ini dapat pula dibedakan menurut sifatnya. Tadi menurut isinya berupa suruhan, larangan, dan kebolehan. Kalau menurut sifatnya, ini kaidah-kaidah hukum yang bersifat imperatif, itu kaidah suruhan dan larangan. Yang kedua, kaidah-kaidah hukum yang sifat fakultatif, yaitu berupa kebolehan. Jadi menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu imperatif, kaidah suruhan dan larangan. Yang kedua adalah fakultatif, itu kaidah kebolehan, tapi pada intinya tetap sama. Nah, selanjutnya kita masuk kepada perumusan dari kaidah hukum itu sendiri. Nah, yang pertama, perumusan kaidah hukum dapat digolongkan ke dalam dua pandangan. Ini ada dua pandangan, yaitu pandangan hipotesis atau pandangan bersyarat dan pandangan kategoris. Nah, jadi kaidah hukum sebagai bagian dari tata kaidah yang mengatur aspek hukum antar pribadi, ini bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama. Nah, jadi seperti halnya dengan kaidah-kaidah yang lain. Kaidah hukum ini di sini juga mematoki atau memberi pedoman kepada orang-orang ataupun antar individu. Nah, di samping itu juga membatasi perilaku atau sikap tindak orang-orang tersebut. Nah, ini dia kita masuk kepada perumusan kaidah hukum. Ini pandangan hipotesis ataupun bersyarat. Nah, ini suatu kaidah hukum digolongkan ke dalam pandangan hipotesis bila mana perumusan kaidah tersebut menunjukkan adanya hubungan antara suatu kondisi tertentu dengan konsekuensi tertentu. Nah, di sini ada berbagai ketentuan dalam undang-undang yang menunjukkan, ini dalam undang-undang pidana dicontohkan di sini adanya hubungan tersebut. Ini dalam pasal 362. Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp900. Nah, di sini ada hubungan suatu kondisi tertentu dengan konsekuensi tertentu. Jadi di sini pencuriannya adalah kondisi tertentu, perbuatannya. Konsekuensinya adalah di penjara paling lama 5 tahun. Nah, ini dia hubungan antara kondisi tertentu dengan konsekuensinya. Ini contoh pasal 362. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pandangan kategoris. Nah, dari berbagai pasal undang-undang dapat ditemukan adanya pasal yang tidak menunjukkan hubungan kondisi dan konsekuensi. Jadi, pandangan kategoris ini tidak ada hubungan antara kondisi dengan konsekuensi. Nah, contohnya adalah pasal-pasal ini termasuk ke dalam pandangan kategoris. Ini pasal 10 KUHP dalam hukum pidana. Nah, di sini menuliskan ada pidana pokok dan pidana tambahan. Ini hanya menuliskan kepada
apa-apa saja yang menjadi pidana pokok dan pidana tambahan dan tidak menunjukkan hubungan kondisi dan konsekuensi. Ini dapat kita lihat pidana pokok itu ada pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan itu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Ini merupakan pandangan kategoris yang mana tidak ada di dalamnya hubungan kondisi dengan konsekuensi. Selanjutnya pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 174 itu tentang perkawinan. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Nah, ini dia ketentuan yang tidak ada hubungan kondisi dengan konsekuensi. Selanjutnya kita masuk kepada penyimpangan terhadap kaidah hukum. Nah, ini tentunya setiap orang itu memiliki pemikiran dan perbuatan ataupun perilaku yang berbeda. Tentunya akan ada penyimpangan terhadap kaidah hukum yang sudah dibuat. Nah, hukum sebagai kaidah hidup antar pribadi dalam kenyataannya dapat disimpangi. Artinya, berbagai tindakan yang tidak sesuai ataupun tidak cocok dengan ketentuan-ketentuan kaidah hukum ini dapat saja ditemukan dalam kehidupan. Ini yang saya sebutkan tadi. Mengenai penyimpangan terhadap kaidah hukum ini dapat berupa, ini yang pertama adalah pengecualian ataupun dispensasi sebagai penyimpangan dari patokan ataupun pedoman dengan dasar yang sah. Itu mengenal dua dasar yang berbeda. Ini yang pertama adalah pembenaran. Misalnya di dalam hukum pidana, di sini ada dua orang yang terapung di laut dengan sebilah papan. Nah, ini contohnya ini pengecualian dari penyimpangan. Jadi dari ada dua orang tersebut dalam satu papan, ternyata dalam satu papan itu tidak bisa menampung dua orang tersebut, maka harus ada salah satu yang dikorbankan agar salah satunya lagi bisa selamat. Nah, yang kedua adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tiada boleh dihukum adalah ia yang melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan atau eksekutor. Ini pengecualian. Di sini contohnya adalah misalkan ada eksekutor hukuman mati. Ini tidak dapat dihukum ataupun tidak bisa dihukum karena dia itu menjalankan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita masuk kepada yang kedua, yaitu ini pengecualian lagi, yaitu bebas dari kesalahan yang dapat dicontohkan di sini berat lawan ataupun ini dalam kondisi yang terdesak ataupun keadaan yang memaksa. Nah, di sini dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dinyatakan bahwa tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong berat lawan. Ini artinya adalah keadaan yang memaksa dan keadaan terdesak. Contohnya di sini seorang kasir menyerahkan uang kas oleh karena ditodong dengan senjata api. Nah, ini contohnya berkaitan dengan bebas dari kesalahan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah delik. Ini penyimpangan dari patokan ataupun pedoman yang tidak mempunyai dasar sah. Yang dimaksudkan di sini adalah dengan delik tidaklah sama dengan apa yang disebut dengan peristiwa pidana. Ini delik dalam arti sempit, akan tetapi juga peristiwa perdata sebagai perbuatan melanggar hukum on rehmatis kedat, sebagaimana yang dapat disimpulkan di sini adalah pada pasal 1365, kecuali itu juga peristiwa tata usaha negara seperti Détournement de pouvoir dan peristiwa tata negara seperti excès de pouvoir. Jadi istilah delik di sini dipergunakan dalam arti luas. Jadi dalam arti penyimpangan ini ataupun ini bisa pengecualian ataupun di sini adalah penyimpangan ini, sifat yang kita bahas ini adalah pengecualian. Nanti ada juga hal-hal yang bisa kita bahas berkaitan dengan penyimpangan ataupun perbuatan melawan hukum ataupun unsur-unsur melawan hukum di hukum pidana. Nah, selanjutnya tidak hanya meliputi bidang hukum, akan tetapi juga mencakup hukum perdata dan juga hukum tata negara. Di sini
Yang pertama itu adalah dalam bidang hukum perdata, contohnya adalah ganti rugi tambahan. Contohkan ganti rugi tambahan. Yang kedua dalam hukum tata usaha negara, yakni berupa pemecatan dari jabatan atau skorsing dan terhadap seorang pegawai, pencabutan izin usaha, pencabutan surat izin mengemudi dan yang lain sebagainya. Nah, yang ketiga, dalam bidang hukum pidana, hukuman itu disebut dengan punishment yang merupakan siksaan. Yang pertama adalah siksaan real atau material, misalnya hukuman mati, hukuman denda, penyitaan barang, dan seterusnya. Yang kedua adalah siksaan ideal atau moral, misalnya pengumuman keputusan hakim, pencabutan hak, wajib mengadakan selamatan dalam hukum adat, dan lain sebagainya. Ini dapat kita bahas dari bentuk pidana pokok dan pidana tambahan. Nah, selanjutnya adalah kita masuk kepada berlakunya kaedah hukum. Nah, ini dia ada 3 menurut sasarannya. Kaedah hukum itu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Nah, secara yuridis, ini pendapat Hans Kelsen, ini berhubungan dengan Stauffen teori bahwa hukum merupakan susunan kaedah yang di dalamnya harus memiliki hierarki. Jadi Hans Kelsen menyatakan bahwa ini berlakunya hukum itu merupakan susunan kaedah yang di dalamnya, misalkan kalau di Indonesia itu ada hierarkinya adalah mulai dari Undang-Undang Dasar dan seterusnya, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan lain sebagainya. Jadi berlakunya itu harus didasarkan pada suatu hierarki, sehingga jika ada terjadi sengketa terhadap peraturan perundang-undangan tersebut ataupun materinya, dapat diselesaikan berdasarkan undang-undang yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah Zevenbergen. Ini menyatakan bahwa suatu tata kaedah hukum menurut terbentuknya itu menurut cara ditetapkannya. Jadi menurut terbentuk itu menurut tata cara ditetapkannya. Ini dalam pasal 5 Undang-Undang Dasar 45. Ini pendapat Rothbard dari segi sasarannya. Nah, jadi bahwa satu kaedah hukum itu menurut terbentuk ini yaitu menurut cara ditetapkannya. Maksudnya di sini adalah bagaimana caranya ditetapkan suatu peraturan perundang-undangan ataupun tata kaedah hukum tersebut, apakah melalui hipotesa-hipotesa ataupun pemikiran-pemikiran yang dituangkan ke dalam suatu bentuk undang-undang dasar ataupun konstitusi, ataupun dengan cara-cara yang misalkan diturunkan ke dalam bentuk naskah akademik, yaitu turun ke lapangan meneliti apa-apa yang diinginkan ataupun apa-apa aturan yang sesuai dengan masyarakat. Yang ketiga adalah logement, merupakan hubungan sebab dan akibat. Ini menghubungkan peristiwa-peristiwa hukum dengan akibat hukum. Ini sifatnya memaksa. Ini berlakunya kaedah hukum ini sifatnya lebih memaksa. Ada kaedah sebab dan apa akibatnya. Selanjutnya adalah berdasarkan sasarannya yaitu sosiologis. Ini berlakunya kaedah hukum adalah efektivitas dari kaedah hukum tersebut. Nah, teorinya di sini yaitu teori kekuasaan dapat dipaksakan oleh penguasa. Ini yang Gustav Rothbard. Yang kedua adalah teori pengakuan. Kaedah hukum berlaku karena penerimaan ataupun pengakuan. Jadi yang pertama itu dipaksakan oleh penguasa kepada masyarakat. Ini peraturan tersebut dibuat oleh penguasa, dan penguasa secara sosiologis menyampaikan kepada masyarakat ataupun mengumumkan kepada masyarakat bahwa aturan ini harus dijalankan walaupun di dalam aturan tersebut ada pertentangan-pertentangan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang selanjutnya adalah pengakuan. Teori pengakuan itu kaedah hukum berlaku karena penerimaan. Nah, ini dia penerimaan ini lebih cenderung kepada peraturan yang berlaku ini dibuat berdasarkan keinginan rakyat ataupun sesuai dengan hal-hal yang ada di dalam masyarakat. Peraturan ini biasanya dibuat dari bawah hingga diundangkan ataupun dibuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan suatu hal tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah menurut sasarannya berlaku kaedah hukum itu berdasarkan filosofis.
Kaidah hukum harus sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai-nilai positif. Kalau di Indonesia merupakan yang menjadi nilai-nilai positif di Indonesia adalah Pancasila. Jadi semua kaidah hukum yang ada di Indonesia ini harus didasarkan kepada falsafah bangsa kita, yaitu Pancasila. Nah, selanjutnya yang terakhir kita bahas di sini adalah keberlakuan kaidah hukum. Ini terdiri dari segi landasan menurut Logman. Ini ada 4. Yaitu lingkup laku wilayah, jadi tempat terjadi peristiwa hukum. Nah, bagaimana kaidah hukum dapat diperlakukan di suatu tempat yang terjadi suatu peristiwa hukum? Apakah peradilan mana yang berhak mengadili, ataupun penjara mana yang berhak untuk menahan orang ini? Nah, selanjutnya lingkup laku pribadi. Apa peran dari masing-masing pribadi? Jadi ini berkaitan dengan orang yang berbuat ataupun melakukan perbuatan hukum. Ini siapa-siapa saja yang melakukan perbuatan hukum dan apa peran di dalamnya ini. Selanjutnya adalah yang ketiga, lingkup laku masa. Itu kapan perbuatan hukum ini kapan perbuatan hukum ini dilakukan, dan kapan perbuatan hukum ini dapat disidangkan ataupun dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Yang ketiga adalah lingkup laku ihwal, berhubungan dengan objek atau benda. Ini bagaimana keberlakuan hukum itu terhadap suatu benda atau objek. Maka misalkan ada suatu objek yang disengketakan ataupun suatu objek yang dicuri oleh seseorang, maka ini diberlakukan suatu kaidah hukum di dalamnya. Baiklah, demikianlah perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Semoga hal-hal dasar yang kita pelajari berkaitan dengan kaidah hukum ini dapat memantapkan ilmu kita dalam mempelajari ilmu hukum yang selanjutnya. Karena banyak lagi cabang-cabang dari ilmu hukum yang harus kita pelajari. Kita bisa memfokuskan kepada satu bidang saja, atau kita dapat mengetahui secara umum semua bidang-bidang yang ada di dalam hukum. Nah, semoga bermanfaat dan dapat kita jadikan sebagai suatu landasan dalam mempelajari hukum. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.